Baik, Bapak Ibu semua, apakah terdengar suara saya dengan jelas? Oke, jelas. Acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke pasar lama. Cakep, Beli kain warna biru tua. lebih Mari belajar cakep. mengiring praja agar amanah dan berguna. Mantap, Satu kali lagi ya memberikan pantun untuk Bapak Ibu semua. Pergi ke Banua naik perahu. cakep, Tinggal sebentar membeli ikan. lebih cakep. Salam hangat untuk Bapak Ibu. Mari bergabung membahas pengadaan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bapak Ibu dan salam pengadaan. Salam pengadaan. Baik Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya Reni dari bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Saya akan membuka Zoom kita pada hari ini dalam acara Siring Praja, Sinergi dan Sharing Pengadaan Barang dan Jasa. Acara ini akan kita laksanakan setiap hari Rabu pukul 10 sampai dengan pukul 12. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah mekanisme pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi nilai 400 juta. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada Zoom kita hari ini. Agar acara kita hari ini berjalan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan kepada Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Bapak Dr. Andes Hairil Anwar MM, untuk memandu acara ini hingga selesai. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Pak Hairil. Oke, makasih Bu Rini atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Zoom yang kami hormati, baik di lingkungan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan maupun juga kawan-kawan OKPPJ yang juga berhadir pada kesempatan ini. Pertama, mari kita menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, bisa melakukan pertemuan melalui Zoom meeting dalam kegiatan sharing praja, sinergi dan sharing pengadaan barang jasa yang hari ini mungkin yang ketiga ya Pak Budi ya. Memang kita laksanakan kegiatan ini setiap hari Rabu dari jam 10 sampai jam 12. Ini adalah bentuk dari kepedulian kami, bentuk dari apa keinginan kami agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Selatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi dan aturan sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan barang jasa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan pengikut hingga zaman. Eh, Pada hari ini mungkin kita akan membahas salah satu materi yang sangat penting karena terkait dengan adanya terbitnya Perpres 46 tahun 2025. Memang untuk regulasi pengadaan barang jasa ini selalu dinamis, Bapak Ibu. Regulasinya selalu berjalan dengan dengan perubahan-perubahan yang harus kita bisa sesuaikan dengan regulasi tersebut. Beberapa memang diatur di Perpres 46 tahun 2025 yaitu merupakan perubahan kedua atas Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Eh, Salah satunya adalah terkait dengan misalnya kalau kemarin ini kita di 12 tahun 2021 hanya berbicara tentang pengadaan barang jasa yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Nah, sekarang di Perpres 46 itu lebih luas lagi terkait dengan pengadaan barang jasa di desa atau melalui APBD desa. Nah, tapi mungkin kita pada hari ini akan membahas salah satu yang mungkin lagi tren atau lagi hits ya terkait dengan adanya perubahan salah satu nilai pada belanja pengadaan langsung di mana eh, materi kita hari ini yaitu terkait dengan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi yang pada dulunya untuk pengadaan langsung
itu nilainya untuk proyek konstruksi itu sampai 200 juta. Namun di Perpres 46 tahun 2025 ada perubahan yaitu nilai belanja pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi itu sampai 400 juta. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di SKPD atau di Kabupaten Kota, kita hari ini berdiskusi pada intinya. Nah, kalau ada hal-hal yang bisa kita sampaikan di forum ini akan kita diskusikan sehingga kita bisa melaksanakan pengadaan jasa ini dengan lebih baik. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kita akan terus membahas terkait dengan perubahan-perubahan. Namun untuk hari ini karena ini merupakan hal yang sangat banyak ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan di SKPD terkait dengan pengadaan langsung sampai pekerjaan khusus nilai 400. Mungkin itu dari kami. Selanjutnya tanpa panjang waktu, kami persilahkan kepada narasumber kami pada hari ini untuk menyampaikan yaitu Pak Yusri ST. Beliau adalah salah seorang pejabat fungsional muda di Provinsi Kalimantan Selatan yang akan memaparkan terkait dengan mekanisme pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai 400 juta rupiah. Mungkin demikian kami persilahkan kepada Pak Yusri untuk menyampaikan paparannya. Nanti setelah paparan kita lakukan diskusi bagi Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Kita tidak terbatas pada topik yang kita bahas hari ini sih juga. Silahkan kalau ada masih hal-hal yang lain yang bisa kita diskusikan pada hari ini kita persilakan. Kami sekarang pada Pak Yusri, silakan. Terima kasih Pak Khairil selaku moderator. Kemudian juga Ibu Rini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati para pejabat struktural di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta Siring Praja yang telah berhadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan saat ini kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa nantinya akan berdiskusi bersama di dalam acara sinergi dan sharing pengadaan barang dan jasa. Kemudian, mumpung ini masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, marilah kita selalu menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Kakak Depa dari Sumbawa, Cakep, naik Kopaja ke Kota Lama. lebih cakep. Kita berjumpa di acara istimewa Siring Praja, Artinya? itu namanya. Oke. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini kita melanjutkan kegiatan yang digagas oleh Pak Budi, Siring Praja. Pada hari ini topiknya adalah pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Pak Budi, mohon ini apa? Baik, Bapak Ibu sudah bisa terlihat? Sudah Pak Yusri. Baik, Bapak Ibu. Jadi terkait pengadaan langsung pekerjaan konstruksi, memang setelah terbitnya Perpres 46 ini memang ada perubahan gitu ya, terkait nilai pengadaan pekerjaan jasa konstruksi. Yang menjadi dasar hukum yang pertama tentu saja adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025
tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian karena petunjuk teknis tentang Perpres 46 ini masih belum keluar, mudah-mudahan bisa segera. Jadi kita masih mengikuti Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Kemudian Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang penjelasan atas pelaksanaan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada masa transisi. Jadi ini kita sudah diberikan lampu hijau untuk bisa melaksanakan. Sekilas kita kembali dalam metode pengadaan itu ada beberapa yang mungkin Bapak semua sudah pasti tahu. Yang pertama itu ada e-purchasing, yaitu pengadaan barang, jasa, baik itu konstruksi, jasa lainnya melalui purchasing atau yang sudah tersedia di e-katalog. Kemudian ada pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Ini sama-sama, kalau disingkat sama-sama PL nih. Kadang-kadang sebagian orang menyamakan sama-sama PL, Bapak Ibu ya. Nah, jadi pengadaan langsung itu karena nilainya tertentu, kemudian untuk penunjukan langsung itu adalah pengadaan untuk keadaan tertentu. Kemudian ada juga tender cepat. Tender cepat ini untuk pengadaan yang pesertanya itu sudah terkualifikasi di Sikap, kemudian HPS dan speknya itu sudah terinci dengan jelas. Kemudian ada tender. Baik Bapak Ibu, nah sesuai dengan tema kita pada hari ini terkait pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Jadi untuk pengadaan langsung itu sendiri, untuk barang dan jasa lainnya, itu untuk pengadaan dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi, di Perpres 46 itu sampai dengan 400 juta rupiah. Di pekerjaan konstruksi sendiri terbagi dua, ada konsultansi konstruksi sampai dengan nilai 100 juta dan pekerjaan konstruksi. Baik Bapak Ibu, selama ini yang menjadi kekhawatiran kita kan bahwa karena belum adanya petunjuk teknis, jadi SKPD itu masih ragu-ragu untuk melaksanakan pengadaan langsung sampai dengan 400 juta. Nah, di dalam Surat Edaran Kepala LKPP pada pasal 5 itu disebutkan pada saat Perpres 46 2025 itu mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka peraturan pelaksanaannya dia nyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan yang 46. Artinya Perpres 16 dan Perpres 12 itu masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Perpres 46 tahun 2025. Kemudian pada pasal 6, ketentuan baru dan ketentuan yang berubah atau tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut. Nanti saya langsung saja di pasal 6 huruf F, bahwa terkait pelaksanaan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan ketentuan dalam hal pengadaan langsung pekerjaan konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas 50 juta rupiah sampai dengan 400 juta rupiah yang akan dilaksanakan setelah terbitnya surat
edaran ini menggunakan aplikasi pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional. Sekali lagi, secara elektronik dengan fitur transaksional, dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian metode pemilihan pada aplikasi sirup. Karena pada saat perencanaan mungkin ada beberapa kegiatan yang nilainya di atas 200 juta. Setelah peraturan ini keluar, kemudian di SKPD mau melaksanakan secara pengadaan langsung, harus terlebih dahulu merubah RUP-nya. Mungkin sebelumnya melalui tender, kemudian dirubah, diupdate RUP-nya menjadi pengadaan langsung. Baik, Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan pengadaan langsung tersebut, ada bentuk kontrak yang ikut berubah. Jadi seperti kita tahu sebelumnya, bentuk kontrak itu kan ada bukti pembelian sampai dengan 10 juta untuk barang dan jasa lainnya. Kemudian ada kwitansi untuk pengadaan barang jasa sampai dengan 50 juta rupiah untuk barang dan jasa lainnya. Nah, kemudian ada surat perintah kerja, ini baru nih. Surat perintah kerja untuk barang dan jasa lainnya itu sampai dengan 200 juta. Kemudian untuk konsultansi sampai dengan 100 juta. Nah, untuk konstruksi itu sampai dengan 400 juta rupiah. Jadi bentuknya masih SPK untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ini yang nantinya harus disesuaikan. Kemudian untuk surat perjanjian juga ada perubahan karena ada pergeseran tadi di nilai pengadaan pekerjaan konstruksi itu menjadi sampai dengan 400 juta, maka untuk surat perjanjiannya itu dimulai paling di atas 400 juta rupiah itu berupa surat perjanjian. Sedangkan untuk pengadaan barang, jasa lainnya, dan konsultansi itu masih seperti sebelumnya. Kemudian ada surat pesanan, yaitu pengadaan melalui e-purchasing atau pembelian melalui toko daring. Nah, ini tidak terbatas terkait nilai besaran pengadaan barang dan jasanya. Baik, Bapak Ibu. Dalam proses pengadaan langsung, ini ada dua pelaku yang dominan pada saat persiapan pelaksanaan pengadaan. Yang pertama itu di SKPD oleh PPK dan tim. Yang pertama harus menyiapkan dokumen persiapan pengadaan. Di dalamnya ada dokumen anggaran berupa DPA atau RKA. Jadi kalau misalkan nanti pengadaannya itu sesuai dengan DPA atau pra DPA, nanti disesuaikan proses pengadaannya. Apakah dia nanti sebelum DPA terbit dilaksanakan proses pengadaan atau tender atau pengadaan dini, atau setelah DPA terbit. Kemudian tadi RUP juga sudah harus disesuaikan. Kemudian spesifikasi teknis juga harus sudah disiapkan oleh PPK. Selanjutnya rancangan kontrak. Kemudian HPS. Nah, di sisi pejabat pengadaan, tahapan-tahapannya ada review dokumen persiapan pengadaan.
kemudian penetapan jadwal pemilihan, penetapan persyaratan penyedia, dan penetapan dokumen pemilihan. Nah, selanjutnya pada saat nanti review yang dilakukan oleh pejabat pengadaan, nanti pejabat pengadaan akan memeriksa tuh apakah paket pengadaan tersebut sudah tercantum dalam DPA atau RKA-nya. Jangan sampai nanti sudah mau diproses ternyata tidak ada tercantum. Kemudian selanjutnya RUP, bahwa metode pemilihannya itu sudah dirubah atau disesuaikan untuk pengadaan langsung. Artinya kalau sebelum kita di tender, sudah disesuaikan untuk pengadaan langsung. Yang kedua, yang sering sekali ini terabaikan adalah terkait penjadwalan. Terkait penjadwalan, apakah ini sudah diupdate atau belum? Karena di dalam RUP itu kan ada jadwal untuk kapan dia dimanfaatkan, kapan proses pemilihan, dan kapan proses kontrak. Nah, biasanya kan karena SKPD mungkin di awal-awal tahun pada saat penyusunan terburu-buru atau alasan lainnya, itu jadwal sementara diisi Januari, Desember semuanya. Nah, kemudian pada saat nanti akan diproses, ini harus sudah disesuaikan. Jadi misalkan kita mau pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Yang kita lihat dulu adalah kapan konstruksi tersebut akan dimanfaatkan. Baru kita tarik mundur nanti seberapa lama perkiraan kita untuk pekerjaan konstruksinya, kemudian seberapa lama proses pengadaan pemilihan penyedianya. Kalau melalui proses pengadaan langsung mungkin bisa lebih cepat. Tapi kalau seandainya metodenya adalah metode yang lain, seperti tender ataupun seleksi, maka Bapak Ibu harus memperhitungkan proses pemilihan penyedianya itu lebih lama. Kalau untuk tender, kalau waktunya atau prosesnya itu normal, mungkin 25 hari sampai dengan 30 hari. Tapi kalau seandainya prosesnya nanti ada sanggahan dan sebagainya, maka kan lebih lama ini akan berpengaruh terhadap proses kapan itu nanti barang jasanya akan dimanfaatkan. Kemudian RUP-nya sudah diumumkan. Jadi setelah nanti diupdate itu diumumkan kembali. Baik. Selanjutnya spesifikasi teknis. Ini terkait juga di sini dengan gambar teknisnya. Jadi terkait mungkin persyaratan pemilihan seperti peralatan, kemudian mungkin terkait personil, kemudian spesifikasi serta ruang lingkup pekerjaan itu sudah sesuai atau belum nih dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Kemudian rancangan kontrak. Rancangan kontrak itu kan ada draft untuk pengadaan langsung, ada draft SPK-nya tadi. Kemudian di situ juga ada uraian terkait syarat-syarat umum dan klausul-klausul syarat-syarat khusus terkait tata cara pembayaran uang muka, kemudian denda, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Nah, tadi seperti di awal disebutkan, nanti akan ada penyesuaian karena nilai pengadaan berubah tadi sampai dengan 400 juta. Kemudian HPS. Nah, HPS ini harus diperiksa kembali oleh PPK apakah harga satuan upah, material, dan pekerjaan itu sudah sesuai, apakah melalui survei atau bagaimana. Nanti hal-hal inilah yang akan direview oleh pejabat pengadaan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya setelah
review nanti pejabat pengadaan akan memberikan rekomendasi apakah nanti ada perbaikan atau tidak. Kalau seandainya tidak ada perbaikan, maka proses pemilihan bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalkan ada perbaikan, maka PPK harus terlebih dahulu melakukan perbaikan terhadap dokumen-dokumen yang memang ada catatan dari pejabat pengadaan. Kalau perbaikannya sudah selesai, nanti pejabat pengadaan akan memeriksa kembali. Kalau dia sudah sesuai, maka proses pemilihan akan segera bisa dilaksanakan. Nah, harapan kita bahwa itu bisa segera, jadi tidak mengganggu tahapan pelaksanaan yang sudah kita susun di dalam RUP. Nah, selanjutnya nanti pejabat pengadaan itu akan menyusun persyaratan kualifikasi. Jadi ada syarat-syarat untuk peserta mengikuti pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Yang pertama, memiliki perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi, NIB berbasis risiko atau SIUJK. Kemudian memiliki sertifikat badan usaha yang masih berlaku sesuai dengan SBU yang dipersyaratkan. Kemudian memiliki status valid, keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak. Kemudian memiliki akta pendirian dan atau perubahannya, surat kuasa apabila dikuasakan, dan KTP. Kemudian ini yang perlu diperhatikan, memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan. Sekali lagi, sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan. Jadi bukan hanya pernah mengerjakan konstruksi. Jadi untuk pengadaan langsung itu sesuai subklasifikasi SBU yang disyaratkan. Misal nih, dia mensyaratkan SBU bangunan gedung kesehatan. Maka persyaratan untuk memenuhi syarat pengalaman adalah pernah mengerjakan pekerjaan gedung kesehatan. Atau misalkan bangunan gedung pendidikan, maka pengalamannya juga harus gedung pendidikan. Paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. Nah, persyaratan ini dikecualikan bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Kemudian memenuhi sisa kemampuan paket. Jadi diketahui untuk pengusaha kecil itu maksimal 5 pekerjaan dilakukan secara bersamaan. Jadi para peserta nanti harus menyampaikan pekerjaan yang sedang dikerjakan, yang sedang berjalan di saat proses pemilihan ini berlangsung. Jadi bisa menghitung berapa sisa paket yang boleh dikerjakan. Apabila ternyata sudah memenuhi 5 paket, maka tentu saja dia tidak bisa lagi mengikuti untuk pengadaan berikutnya. Kemudian yang baru di Perpres 46 tahun 2025 adalah memiliki penilaian kinerja minimal baik. Nah, ini mungkin dari SKPD nanti yang memberikan nilai pengalamannya di mana dia pernah melakukan pekerjaan, misalkannya di Dinas Pekerjaan Umum pernah mengerjakan apa, nanti dinas akan memberikan penilaian kinerja. Izin Kalau Pak Yusri,
Baik, waktu kita 5 menit lagi ya Pak Yusrila. Nanti setelah ini kita diskusi. baik, Silakan Pak Yusri. baik. Selanjutnya dalam hal pengadaan langsung jasa konstruksi dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, diutamakan orang asli Papua. Kemudian persyaratan teknis itu ada daftar peralatan, kemudian daftar personil beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pejabat penentang kontrak. Kriteria personil yang disyaratkan itu tidak mensyaratkan tenaga ahli dan hanya mensyaratkan satu sertifikat kompetensi sesuai nanti yang disyaratkan dalam LDP. Nah, sebagaimana disebut tadi, karena pengadaan konstruksi kita ini sudah ada pengadaan langsung jasa konstruksi sampai dengan 400 juta, maka peraturan terkait jaminan pelaksanaan akan berlaku. Jadi pada pasal 33 itu disebutkan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 huruf C diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah. Jadi penyedia harus membuat jaminan pelaksanaan, kemudian PPK juga harus menyesuaikan nanti SPPBJ-nya harus menyebutkan tuh berapa yang harus disiapkan oleh penyedia untuk membuat jaminan pelaksanaan. Nah, tahapannya pertama PP mengundang calon penyedia yang diyakini mampu. Sekali lagi yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran. Kemudian undangan itu dilampiri spek teknis, gambar, dan dokumen-dokumen lainnya. Selanjutnya para calon penyedia menyampaikan penawaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian pejabat pengadaan melakukan pembukaan penawaran dan melakukan evaluasi, kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga. Apabila peserta lulus evaluasi, maka PP akan mengundang untuk klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga. Nah, kemudian kalau seandainya dalam negosiasi tidak sepakat, maka pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha yang lain. Kemudian setelah selesai, pejabat pengadaan membuat berita acara hasil pemilihan pada sistem pengadaan secara elektronik. Baik, demikian yang bisa Ul sampaikan. Di sebelah kanan bukit Selasih, Cakep. insya Allah lereng tak runtuh. Bunga. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Yusri selaku narasumber pada kegiatan hari ini yang menyampaikan terkait dengan mekanisme pengadaan langsung pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai 400 juta. Itu memang salah satu perubahan di Perpres ya terkait dengan pekerjaan konstruksi. Oke, Bapak Ibu, silakan untuk sesi berikutnya kita langsung berdiskusi saja. Silakan memberikan tanggapan, masukan, saran, atau pertanyaan. Tidak terbatas pada materi yang kita bahas hari ini saja, mungkin juga bisa yang lain. Tapi mungkin kalau ada hal yang tadi yang disampaikan Pak Yus tadi ada yang masih mengganjal atau masih belum lengkap, silakan ditanyakan pada kesempatan ini baik melalui langsung melalui resen maupun melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin memberikan tanggapan, mungkin ada beberapa hal yang perlu kami garis bawahi ya bahwa memang untuk pekerjaan konstruksi ini kalau yang lain kan tidak berubah nilainya. Kalau untuk pekerjaan konstruksi untuk pengadaan langsung ya ini tadi sampai 400 juta. Namun ada beberapa catatan, misalnya harus dilaksanakan melalui fitur transaksional. Artinya fitur transaksional ini adalah fitur yang bukan manual.
Nah, kemudian bentuk kontraknya masih SPK, surat perintah kerja. Nah, kemudian satu juga mungkin yang harus eh, perlu apa? Perlu menjadi perhatian karena misalnya ada pekerjaan konstruksi PL yang di atas 200, karena di ketentuan Perpres masih mencantumkan bahwa untuk pekerjaan konstruksi di nilai apa di atas nilai 200 harus penyedianya membuat jaminan pelaksanaan. Nah, mungkin itu salah satu catatan tambahan dari kami. Mungkin silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin menanyakan silahkan. Oke, dari Pak Sarip Gambut. Silahkan Pak Sarip langsung. Pak Sarip, ada Pak Sarip? Suaranya Pak Sarip masih belum. Ada untuk expander tuh. Orang gambut sih ini mah. Hah? Iya. Betul. Mungkin kemarin ada juga ya pertanyaan ya dari Pak Sarip ya. Kemarin terkait apa kemarin itu terkait dengan Per semester kayak pengadaan yang dikecualikan ya. umpamanya Pertanyaan apakah masuk swakelola atau penyedia? gua kayak itu nah buat apa Nah, sebenarnya kalau pengadaan dikecualikan dia bisa masuk swakelola tapi bisa juga lewat penyedia. Tapi biasanya kebanyakan lewat penyedia apa kalau pengadaan yang alasannya kok dikecualikan. ditutup? Itu. Atau ada tambahan dari lain nanti silakan. Kalau Oke, Pak Sarip tadi ada? penyediaan Belum? 14 tahun. Kita patriu lah. Oh, sebutin. Oh, ini lah. Bisa terdengar gak, Pak? Oh, jelas jelas Pak Sarip. Silakan. Nah, nggih, izin bala. Ya. Izin Pak Yusri Juwana. Nggih, mungkin bala beriringan Bang Bala dengan apa di Perpres 46 nih bala Ya. terkait nggih. Jadi kalau yang pembahasan wanita terkait jenis kontrak Pak, jenis kontrak kinerja kebetulan baru Bang Pak, hanya mendengar gitu nah Pak. Jadi untuk teknisnya sendiri, nggih, apakah membedakan Pak dengan yang lain? Dan kalau memang ada dan memang ada rujukan, seyogianya mohon dapat di-share Pak. Misalnya jenis kontraknya seperti apa gitu Pak, atau dokumen penunjang lainnya itu diperlukan apa gitu Pak. Nggih. Kemudian yang kedua Pak terkait masih konstruksi juga Pak. Nah misalnya aja dalam suatu kontrak kita melakukan misalnya 2 termin ya loh Pak. Terus misal eh dia ternyata penyediaannya nih Pak minta 1 termin aja sekaligus jajar. Nah sebenarnya bisa loh Pak dia dendum. Nah eh, jadi atas hal tersebut untuk pembayaran apakah ada dokumen-dokumen yang diperlukan Pak? Misalnya aja anggap contoh konstruksi ini apa namanya dilakukan menggunakan dana DAK. Secara di OSPAM sendiri ada pembayaran TW 1, 2, 3 dan lain dan seterusnya gitu Pak. Nah, apakah ada dokumen tambahan Pak pada saat perubahan termin itu sendiri Pak? Kemudian ya kalau yang khusus di 400 juta ini Pak, nah izin Pak sebenarnya memang untuk pejabat pengadaan itu tidak dilaksanakan di dinas Pak atau di SKPD malah. Nggih. Tapi izin saja Pak, apakah memang pembuatan IMDP-nya itu masih menggunakan Perlem 12 tahun 2021? Mungkin 3 saja Pak. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Yusri. Ada beberapa pertanyaan dari terkait dengan yang di apa terkait dengan pertama terkait dengan jenis kontrak, kemudian terkait dengan dokumen pendukung apa saja, kemudian terkait dengan pembayaran terkait dengan perubahan ya, misalnya dari 2 termin menjadi sekaligus. Nah, apa dokumen-dokumen pendukungnya, kemudian terkait dengan NDP-nya apakah ada perubahan atau gimana? Eh, Memang sebenarnya kalau kalau ini belanja ya, karena nilainya di atas 50 juta ya, sesuai dengan surat edaran kemarin, memang PP-nya dilaksanakan oleh PP pejabat fungsional atau Biro BPJ. Namun di Blut kan terpisah. Kalau Blut kan bisa melaksanakan dilaksanakan oleh PP sendiri di Blut itu sendiri.
Mungkin silakan Pak Yusri, silakan kalau ada yang terkait dengan pertanyaan Pak Sarip tadi. Baik, terima kasih Pak Sarip dari Mas Sakit Simalihom ya. Samalihum. Ya, Baik, yang pertama terkait saya dari bawah dulu ya, dari yang terakhir dulu. MDP. Eh, untuk MDP kita masih menggunakan MDP dari Perlem 12 tahun 2021, namun perlu dilakukan penyesuaian. Ya, Perlu betul. dilakukan penyesuaian karena tadi kan ada yang berubah kan terkait harus ada klausul tentang jaminan pelaksanaan. Kemudian yang menyebutkan bahwa di dalam SPPBJ-nya itu menyebutkan besaran berapa apa namanya nilai yang harus disiapkan oleh penyedia untuk membuat jaminan pelaksanaan. Sebenarnya perbedaannya yang pasti di situ, karena itu wajib dibuat oleh penyedia. Nah, kemudian karena dokumen ini baru, ya kita berharap juga ada apa namanya dukungan dari pimpinan. Nah, di sini ada contoh yang di-share oleh teman-teman yang sudah Anda mencoba membuat untuk dokumen pendukungnya. Kalau dokumen apa namanya MDP kita ada mencoba membuat, tapi mungkin kita masih akan berdiskusi terkait nanti apakah ini sudah cukup lengkap atau bagaimana. Nah, sebelumnya saya mencoba men-share terkait ini dari BPSDM nih. Nah, kita kan mencoba menyesuaikan dokumen yang dari MDP Perlem 12 ya, dokumen baru. Nah, supaya kita PP ini lebih yakin gitu ya dengan dokumen, harapannya ini dibuatkan apa namanya surat dari PA atau KPA terkait dokumen pengadaan yang digunakan. Jadi di sini kan disebutkan nih sehubungan dengan Perpres 46 2025, kemudian ada SE, kemudian dokumen pemilihan sebagaimana disebut angka 3 dapat digunakan oleh pejabat pengadaan dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi di SKPD. Ini yang di-share teman-teman ini adalah dari BPSDM. Ini mungkin meyakinkan pejabat pengadaan untuk menggunakan dokumen tersebut untuk proses pengadaan pengadaan konstruksi sampai dengan 400 juta. Jadi tetap Pak Sarip, tetap kita menggunakan Perlem 12 2021 karena dokumen teknis dari Perpres 46 ini kayaknya masih lama nih. Ini kan masih mengumpulkan masukan-masukan dari seluruh Indonesia terkait Perlem, dan juga memang kan sangat banyak tuh waktu Perlem 12 sampai sekian ribu halaman. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026 itu sudah ada, jadi kita bisa lebih yakin untuk melakukan proses pengadaan. Kemudian yang kedua terkait termin tadi ya. Ya, termin. Ini setahu saya, Pak, biasanya, bukan biasanya sih, terkait tata cara pembayaran ini kan kalau dalam tender itu menjadi syarat. Menjadi syarat karena itu berpengaruh terhadap nanti si penyedia itu akan menawar seberapa jauh dia melakukan koreksi terhadap penawarannya. Misal nih, kita tender tanpa uang muka, pembayaran sekaligus. Penyedia tentu saja mungkin akan menawar mungkin tipis gitu ya turunnya ya. Tapi kalau dia berikan uang muka, terminnya banyak gitu kan, bisa jadi dia menawar lebih besar. Nah, jadi karena itu sudah disepakati di awal nih itu menjadi syarat, ini tidak bisa dirubah. Mungkin nanti kawan-kawan ada yang menambahkan, mohon dikoreksi apabila saya keliru. Kemudian tadi yang nomor 1 itu sudah ikut terjawab tadi terkait surat KPA untuk mendukung MDP atau dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi sampai dengan 400 juta. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Ya. Oke, makasih Pak Yusri.
Itu ada beberapa sudah Pak Sarip tanggapi. Mungkin kami juga pernah, ini ada sebagai tambahan informasi Pak Sarip terkait dengan perubahan termin itu. Kemarin juga kita pernah ada menangani satu kasus ya, salah satu di kota. Dia minta pertimbangan ke tempat kami terkait dengan perubahan termin itu. Nah, jadi kami kemarin menyampaikan jawaban bahwa perubahan termin itu tidak bisa dilakukan karena itu merupakan bagian dari proses pada saat kebetulan memang tender pada saat melaksanakan tender. Jadi itu tuh bisa dilakukan perubahan karena akan sebenarnya itu mempengaruhi pada saat pemilihan penyedia. Nah, itu mungkin jadi itu untuk perubahan termin, misalnya ada dua termin menjadi satu sekaligus, itu memang kemarin kami memberikan tanggapan bahwa itu tidak bisa dilakukan karena itu merupakan bagian dari apa istilahnya itu bagian dari proses pemilihan penyedia. Nah, mungkin itu terkait dengan termin. Kemudian terkait jenis kontrak ya, jenis kontraknya tadi SPK Pak ya. SPK tetap surat perintah kerja walaupun nilainya 400 karena untuk bagian konstruksi tetap pakai SPK. Itu sesuai dengan surat edaran ya, surat edaran nomor 1 tahun 2025, surat edaran LKPP terkait dengan penjelasan atas pelaksanaan peraturan presiden nomor 46 tahun 2025. Mungkin itu Pak Sarip, ada lagi Pak Sarip yang tertinggal? Izin Pak, izin respon Pak lah. Ya loh Pak, ini kayaknya Ya, jawaban dari bawah ke atas ya loh Pak. Nggih. ya. Yang ketinggalan tadi itu jenis kontrak berbasis kinerja yang ketinggalan Pak. Tapi udahlah, mungkin karena disusulkan ya loh. Kan ada Jenis. macam-macam jenis kontrak loh Pak. Ada lumsum, Ah, satuan. Nah, yang ulun pertanyakan tadi oh, terkait berbasis kinerja. Nah, tapi oh, ulun yang respon jawaban dulu lah Pak. ya, Nggih, terkait untuk MDP loh Pak. Nggih, harapannya ya. memang kalau memang ada modifikasi lah mungkin ya Pak. Hmm. Jadi harapannya memang eh, kami dari OPD harapannya dapat di-share juga Pak. Terutama yang di Blut Pak. Eh, di Blut kan diperbolehkan belanja sampai 1 miliar. Ya, Harapannya kalau betul. memang eh, ada modifikasi MDP ini, siapa tahu kami bisa mengadop lah Pak. Gitu nah, menggunakan hal tersebut juga Pak. Nggih, yang kemudian Pak, untuk yang terkait termin, ini sebenarnya bukan pertanyaan asal sih Pak. Pernah kejadian Pak, si Hmm. penyedia ini sebenarnya kan kita lakukan by termin Pak. Termin itu Hmm. beberapa termin, tapi ulun kada tahu juga kenapa juga si penyedia ini kada minta ngajukan termin Pak. Kayaknya Hmm. berduit, berduit aja gitu nah Pak. Nah, biasanya kan orang nih balah kalau tambah termin kalau Pak hendak bermodal ya loh Pak. Nah ini sebenarnya Hmm. ini nih Pak kada ingat ya Pak pas ditakuni di akhir kenapa kadang ikut ulun kada ingat jar sudah anak untung Pak. Nah makanya tadi Hmm. jadi ceritanya nih Pak karena agak membingungkan Pak lah. Jadi karena pada saat karena termin 1, 2, 3 nih jaraknya berdekatan gitu Pak. Itu yang kami jadi apakah bisa itu dilakukan adendum tadi jawabannya sudah sebaiknya tidak ya loh Pak. Nggih. Makanya untuk ke depan kami akan tetap mengingatkan Pak, apalagi untuk penyedia yang memang benar-benar punya uang yang besar gitu Pak. Nggih. Sampai kada ingat Pak, menagih menagih pembayaran gitu nah Pak. Nggih. Nah, mungkin yang terakhir tadi Pak yang belum terjawab terkait kontrak berbasis kinerja ya Pak. Nggih, mohon arahannya seperti apa gitu nah. Oh Nggih. ini Pak Yusri mungkin terkait dengan jenis kontrak. Jenis Kan itu kontrak ada tambahan berbasis. di Perpres 46 itu kan ada Nggih, ini baru kayak sekali apa? nggih. Kontrak ke kunci, kontrak apa-apa tuh, kontrak Nggih. payung. Nggih. Ada rasanya kontrak memang terkait dengan Salah satunya berbasis kinerja gitu Pak. berbasis Nggih, kinerja. nggih. Siapa Nah tahu kira-kira sudah ada apa ah, masukan Pak. Siapa tahu kami apa namanya eh a- ada mau melakukan hal tersebut seperti itu Pak. Misalnya nih kayak CS tuh Pak, eh, kinerjanya bersih. Nah, jadi sebenarnya terjemahannya yang benar seperti apa Pak? Nggih, mohon arahannya ya. seperti apa. Nggih, terima kasih. Oke, mungkin begini Pak Yusri terkait dengan memang sebenarnya mohon maaf Pak Sarip memang ada di Perpres itu dibunyikan ada beberapa ketentuan yang memang belum diatur sebenarnya disebutkan tapi belum diatur menunggu aturan selanjutnya. Contohnya misalnya terkait dengan ini e-purchasing melalui untuk apa belanja non non langsung itu akan dilakukan oleh Pokja. Nah, itu sudah dibunyikan di Perpres, tapi ada bunyi penjelasannya sementara bahwa itu masih belum diatur, masih disiapkan oleh LKPP. Nah, terkait dengan kontrak berbasis kinerja ini apa ada informasi ini Pak Yusri? Silakan Pak Yusri.
Nah, baik. Eh, Mungkin sementara Ulun belum mendapatkan informasi terkait Ya. itu. Jadi ini kan di dalam eh, pasal 27 memang disebutkan ada untuk pengadaan barang jasa lainnya itu ada kontrak berbasis kinerja. Kita masih mungkin juga masih menunggu nih Pak Ya. terkait penjelasannya nih belum karena memang belum ada juga. Jadi ada untuk konstruksi juga ada kontrak berbasis kinerja, kemudian untuk konsultansi, kemudian terintegrasi itu juga ada kontrak berbasis kinerja. Jadi mohon mohon maaf nih Pak Sarip nih, kita masih belum berani memberikan jawaban kan juga masih belum kita masih belum Ya. memiliki informasi itu. Kita juga masih menunggu terkait seperti apa nih kontrak berbasis kinerja ini. Mungkin kawan-kawan ada yang sudah mendapatkan informasi. Nggih, makasih Pak Yes. Yusri. Nggih, harapannya kalau memang ke depan ada info-info terbaru terkait Ya. yang misalnya kontrak berbasis kinerja atau supply by owner atau yang memang belum 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 ada penjelasan teknis. Kalau memang sudah ada penjelasan terbaru, mohon kiranya dijadikan agenda Bapak-bapak Ibu sekalian, nggih, supaya Oke. kami dari OPD ini kan mungkin agak terlambat Pak tahunya. Hmm. Nggih, mungkin itu aja. Masuk sekedar masukan saja Pak. Ya. Nggih. Kontrib dari Oke. ulun cukup kayaknya Pak. Nggih, makasih Ya. sudah jelas sekali Pak. Makasih Nggih. Pak Sarip. Jadi Nggih. terkait dengan kontrak berbasis kinerja mungkin akan kami anu ya. Ini sebagai untuk topik berikutnya nanti Nggih. kita apa? Karena memang ada beberapa di ketentuan Perpres tadi yang memang dibunyikan di Perpres tapi masih belum dikeluarkan lagi aturannya terkait dengan itu. Nah, mungkin kita terkait dengan atau kawan-kawan yang dari kawan-kawan yang lain ada yang ingin disampaikan dan kawan-kawan JEP yang lain. Kalau ada informasi silahkan. Mumpung ada kesempatan di sesi ini. Kalau termin tadi, Pak Yusri kayaknya sudah anu ya, Pak termin tadi ya. Mungkin Sebenarnya terkait termin termin itu sebenarnya kalau terkait dia dengan tidak merubah sebenarnya, jadi ya mungkin tidak diperlukan adendum. Jadi ya, hanya tidak mau ngambil saja. Jadi ya, kalau misalkan contohnya adalah berbentuk monthly certificate misalkan, dia hmm, biasa diambil bulanan, nah ternyata dia tidak mengambil per hmm, bulan, dia ngambil di akhir. ya, Tapi nanti dokumennya itu tetap sesuai nanti bulanannya. Jadi tadi kan terminnya misalkan 4 nih, karena hmm, dia cuma ngambil mungkin di akhir, dokumennya tetap sesuai berapa jumlah termin yang disiapkan. Cuman tadi waktunya apa namanya dibuat apa berdekatan atau hmm, tidak lagi mungkin sesuai pada saat progresnya itu seperti itu. Misalkan pada saat dia termin harusnya di 50% sudah bisa ngambil termin nih, ternyata dia nggak ngambil. Dia ngambil pada saat termin 100. Nah, tetap dokumen untuk pengambilan termin 50% itu harus tetap disiapkan. ya, ya, Jadi tidak diperlukan adendum, cuma nanti tinggal men-setting terkait waktunya saja. Sama tadi dengan seandainya tata cara pembayarannya adalah dengan menggunakan monthly certificate, bisa saja pekerjaan 6 bulan, seharusnya dia membuat MC setiap bulan, bisa saja dia tidak mengambil apa namanya, tidak mengambil apa namanya keuangan gitu ya. Tapi tetap itu harus disiapkan, tetap harus disiapkan untuk apa namanya administrasinya. Berarti Demikian nggak mungkin ada tambahan dari tetap kamu. minus anu ya Pak, minus apa? Kwitansinya ndak perlu dibuatkan kali Pak lah kalau memang dia tidak ngambil Pak. Gimana ya Pak? Atau cukup atau gimana Pak? Soalnya kan orangnya ndak ngambil nih, tetap dibikinkan atau seperti apa Pak? Kalau menurut pendapat saya sih tetap dibuatkan karena sudah disebut terminnya itu memang ada beberapa kali kan. Cuman waktu pengambilannya saja yang hmm. mungkin berbarengan seperti itu. Oh, oke siap. Nggih, Pak. Mungkin ke depan akan kita ingatkan Pak, terutama untuk penyedia-penyedia yang memang benar-benar punya uang seperti itu Pak. Nggih, Pak. Pasti Pak. Oke, ini yang mungkin kami bacakan ada kolom chat masuk dari Rinanda Aziza Setiana. Izin kami bacakan ya, Pak Yusri. Izin bertanya via chat karena sekarang lagi batuk. Ini aja terkait dengan saya Rinanda Azia dari BPD Kawasan terkait belanja. Bentar, bentar. Terkait belanja ke media online, jika misalnya apakah termasuk pengecualian
mohon pencerahannya bagaimana apabila sudah dilaksanakan dengan PL. Oh, silakan Pak Yusri terkait dengan ini belanja apa nih pemberitaan ya. Ini memang karena eh, kalau itu terkait dengan harga ini ya, yang harga sudah terpublish, tapi sudah dilaksanakan dengan PL. Apakah bisa dilaksanakan dengan PL atau gimana ini? Silakan Pak Yusri. Di kolom chat ada. Nah, baik, terkait berita media online, ini sama mungkin namanya surat kabar online ya, jadi termasuk pengadaan barang Indonesia dikembalikan. Eh, Proses pengadaannya langsung saja gitu kan. Jadi nanti dia di apa namanya dicatatkan pada saat setelah selesai. Jadi kalau di dalam RUP-nya itu dituliskan dia pengadaan dikecualikan, maka metodenya akan hilang. Metode pemilihannya akan hilang, tidak ada lagi metodenya melalui purchasing dan sebagainya. Kalau itu sudah di RUP-nya dibuat berdasarkan dengan metode apa namanya? Dengan cara apa pengadaan dikecualikan. Jadi metodenya sudah hilang tuh. Jadi tidak ada lagi sebutannya PL, pengadaan langsung sudah hilang. Ya, Jadi sudah dikecualikan sudah gitu cukup. ya. Oke. Mungkin demikian, Pak. Oke. Mungkin Renanda ini mungkin terkait dengan sebenarnya itu pengecualian ya, tapi kayak kalau sudah dilaksanakan ini tergantung dengan apa? Tergantung artinya di sirupnya awalnya mungkin tertulis PL atau atau pengecualian. Karena kan kita pengadaan harus sesuai dengan bunyi di sirup Pak ya. Apabila tertulis pengadaan langsung berarti kan dilaksanakan secara pengadaan langsung, tidak bisa kan dilaksanakan secara secara pengecualian atau gimana? Atau ada Pak Fahrudin atau Pak Yusri? Mungkin menambahkan, Pak, kan untuk Ya. yang sudah dilaksanakan PL, mungkin maksudnya ini PL-nya transaksional apa manual nih? Kalau Nah, itu misalkan makanya transaksinya manual, ya harus dicatat karena memang catat. untuk RUP yang Hmm. itu sudah terbit gitu ya. Mungkin Hmm. eh, media online ini kan biasanya itu 1 tahun ya. Nah, mungkin di awal-awal tahun untuk Januari Februari mungkin tidak sempat Hmm. dilakukan prosesnya pengadaan langsung. Ya. Eh, Apa namanya itu harus dicatat nantinya. Nah, nanti RUP-nya itu bisa disesuaikan kembali ke, ke apa namanya ke pengadaan yang dikecualikan. Hmm. Mungkin Pak Harudin nih dari atau tim LPS mungkin lebih lebih Ya. memahami terkait soal sistem. Ini memang kalau melihat pertanyaan ini sepertinya ini sudah dilaksanakan melalui pengadaan langsung. Nah, cuma yang kita tidak ketahui apakah melalui transaksional atau pencatatan kemarin atau manual. Kayaknya ini sudah manual nih kayaknya. Atau Ibu Rinanda ada tanggapan? Oke, karena kondisi kayaknya agak sakit berarti tidak anu ya mungkin ya. Izin Oke. Pak ya. Atau Pak Farudin silakan Pak Farudin. Jadi kalau lihat dari chatnya ini sebenarnya beliau ini menanyakan Pak. Maksudnya menanyakan itu apakah media online, belanja di salah satu media online itu masuk ke dalam kategori pengadaan yang dikecualikan. Ya, Tapi untuk oke. saat ini memang mereka sudah melaksanakan dengan PL. Ya, Tapi ya. apakah itu bisa dimasukkan dengan kategori pengadaan yang dikecualikan? Nah, mungkin itu yang bisa menjawab Oh, Pak siapa? Yusri. Pak Yusri. Kira-kira termasuk apakah ada? Mungkin itu yang dimaksud dari pertanyaan itu, Pak. Oh gitu ya. Mungkin itulah. Jadi artinya memang sudah dilaksanakan, tapi mungkin untuk ini untuk kedepannya apakah dia harus melaksanakan melalui pengadaan langsung atau melalui metode pengadaan yang dikecualikan. Mungkin pertanyaannya akan dilaksanakan ke depan gitu. Mungkin itu kira-kira ya Pak Parudin ya. Betul, Pak, betul. Heeh. Mungkin begini, Pak. Kalau misalkan itu kita samakan dengan apa namanya yang offline gitu ya, mungkin koran,
eh, bisa kita masukkan dalam kategori eh, apa namanya dan Dikecualikan. dikecualikan kalau harganya memang sudah Hmm, terpublish gitu kan, publish ya. sudah diketahui orang banyak gitu kan. Kalau itu kita samakan dengan media offline, kayak pemberitaan itu sudah bisa masuk kategori pengadaan yang dikecualikan. Oke, oke mungkin itu terjawab kira-kira sudah ya bahwa itu kita sebenarnya ini memang kalau kita diskusi lebih mungkin lebih ini karena kita ini masih banyak informasi sebenarnya yang masih apa kita belum ketahui apakah harganya itu memang sudah flat terpublish sedemikian atau yang tadi disampaikan harga yang kalau kita kan kalau koran-koran kan sudah jelas harganya ya per eksemplarnya sekian per hari harganya berapa kan sudah jelas jadi itu bisa dilakukan dengan pengecualian sama seperti kita bayar bayar listrik bayar PDAM kan sama dengan misalnya bayar langganan koran bisa juga seperti itu gitu ya kita lanjut kepada Pak Heru Setiawan ini ada resen silakan Pak Heru Setiawan. Siap, izin Pak. Ya, Oke, bentar Pak. Masih blur itu ya, anunya apa? Sipul. Izin nih Pak, memberikan masukan aja nih Pak. Sebenarnya Ya, Pak Irawan eh, Setiawan di mana Pak ya Pak? Kabupaten Banjar Pak. Oh, Kabupaten Banjar. Oh, silakan Pak, silakan silakan. Oke, jadi terkait izin Pak Yusri lah Pak. Terkait Kenapa untuk piani proses blur Silakan nih? Pak, silakan pengadaan. Pak. Mohon masukannya Pina Pak. pina Oke, blur nih kenapa piani? bentar Pak. Itu nih belum anu. Oke, lanjut Pak, silakan silakan Pak, lanjut silakan. Oke. Jadi gini Pak, terkait untuk proses pengadaan konstruksi yang 400 juta, ini Ya, masukan saya ya, sih Pak. Kalau masukan saya ya. tadi kan disampaikan di masukan Pak Yusri bahwa Mhm. pejabat pengadaan kan mengundang satu penyedia. Nah, kalau saya Pak, pendapat saya lebih baik kita mengundang minimal 3 penyedia Pak. Pertama, kenapa pertimbangannya mengundang minimal 3 penyedia? Supaya terlihat ada kompetisinya Pak. Itu yang pertama. Oh, gitu. Kemudian yang kedua, supaya ketika yang urutan terendah atau yang terbaik pertama ini tidak lulus, kita bisa turun ke 2. Kalau tadi kan Oke. dari penjelasan Pak Yusri, kita akan mengundang kembali. Nah, ini kan membutuhkan waktu lagi, Pak. Jadi, Iya, iya. kalau masukan dari saya sih, Pak, mengundangnya minimal 3, supaya terlihat kompetisinya. Yang kedua, Hmm. untuk menghindari terjadinya gagal pemilihan. Jadi, seperti itu aja sih, Pak. Kalau Oke. masukan-masukan sih, Pak, ini. Oke. Ya. Oh ya. Oke. Makasih Pak Heru Oke, Setiawan. sama-sama, Pak. Oke, masih. Oke. Selamat, Pak. Ah, itu ya masukan dari Pak Setiawan terkait dengan untuk ada satu juga pertanyaan untuk karena ini kan untuk pekerjaan yang nilainya tadi sampai 400 itu kan melalui fitur transaksional. Nah, berarti kan penyedianya itu harus terdaftar di Sikap salah satu syaratnya. Nah, berarti ini artinya kan tidak bisa dilakukan secara manual, tapi harus melalui sistem karena salah satu fitur transaksional adalah syaratnya dia harus terdaftar di Sikap. Nah, oke itu salah satu tambahan informasi dari kami. Silakan Pak Yusri menanggapi terkait dengan penyedia tadi yang saran Pak Heru Setiawan dari Guntur itu minimal 3 yang diundang. Atau gimana kira Pak Yusri? Atau terkait sistem nanti Pak Parudin silahkan ditambahkan silahkan. Baik, terima kasih. Eh, saya terima kasih sekali atas masukan dari Pak Heru dari Kabupaten Banjar. Memang untuk apa namanya mengurangi terkait waktu Pak ya. Jadi kita mengundang tidak hanya satu peserta dan memunculkan apa namanya bahwa itu ada kompetisi. Tapi memang di dalam apa namanya di dalam peraturan itu seperti itu yang kita sebutkan. Tapi kita ini apa namanya itu adalah strategi kita untuk proses pengadaan yang lebih efektif dan efisiennya. Nah, kalau tidak salah ini di Pak Sarip sudah melaksanakan seperti itu kayaknya nih Pak Sarip nih. Mungkin pengadaan-pengadaan di Samalim sudah pernah melaksanakan mengundang tidak hanya satu peserta. Jadi apa namanya mengundang beberapa peserta untuk melakukan apa memasukkan penawaran. Jadi terkait tadi kalau seandainya penyedia yang pertama itu tidak memenuhi syarat atau nanti dia apa namanya tidak
sepakat dalam negosiasi, kemudian penyedia tidak harus mengulang gitu kan, karena ada penyedia berikutnya. Jadi nanti tentu saja mirip dengan tender, tetapi pesertanya langsung kita pilih, kita undang. Kalau tender kan kita membuat pengumuman, peserta bebas mendaftar dan melakukan penawaran. Nah, ini kita memilih beberapa penyedia untuk melakukan penawaran. Tapi tetap yang dievaluasi terlebih dahulu adalah dengan penawaran terendah gitu ya. Sehingga tetap ada nuansa kompetisinya gitu Pak Heru ya. Siap, Pak. Betul, Pak. Oke, Jadi ada terima kasih Pak. kompetisinya, Pak. Sarannya Betul, bagus Pak. sekali Pak. Betul, Pak. Nah, Oke, kemudian makasih. ini Pak Heru izin di sini Ya, ada dari Dinas Pariwisata kayaknya nih, ada ya. terkait konsultansi konstruksi, perencanaan dan pengawasan. Itu kan ada besaran tuh, tergantung nilai konstruksinya ada 5 sampai 15 kemudian. Nah, namun anggarannya itu kada sampai ya, kada mencukupi. Nah, mohon dibuatkan surat edaran supaya disampaikan. Nah, padahal ini kemarin pada saat kita acara di Novotel ini sudah kita berikan apa ya, ada Iya, ada kiris kemarin tuh ya. iya. Kiris untuk di-scan sudah lengkap tuh dokumennya. Bukan Kalau kiris misalkan lah. sudah di-share tuh ke terkait. Barcode. Sudah ada barcode kemarin kan untuk dokumen-dokumen pelaksanaan anggaran untuk konsultan, baik itu perencanaan pengawasan itu berapa besar itu sudah ada tuh Pak. Kalau misalkan masih ada barcode kemarin disimpan tuh bisa dibuka di situ. Nanti bisa langsung disampaikan kepada kepada pimpinan atau PTK-nya. Mungkin demikian. Oke. Oke, makasih Pak Yusri. Terima kasih Pak Heru tadi masukannya. Jadi untuk informasi, memang kita untuk acara sharing ini sesuai sharing praja ini sesuai arahan Pak Kepala Biro. Kita perluas tidak hanya lingkungan provinsi SKPD provinsi, tapi juga kita menyampaikan ke UKPBJ Kabupaten Kota. Karena memang PJ Kabupaten Kota juga memiliki pejabat-pejabat fungsional yang juga bisa memberikan saran masukan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Karena kita kita dengan Kabupaten Kota sama terkait dengan PBJ ini juga mungkin ada beberapa permasalahan di Kabupaten Kota yang juga bisa kita saling berbagi lah, memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Mungkin itu sekedar tambahan informasi. Eh, Juga ada tambahan dari Pak Yusri tadi terkait dengan pertanyaan Nah, ini juga kemarin kita sudah melakukan review Pak ya, review RK tahun 2026. Jadi memang ada juga beberapa hal yang memang terkait dengan perencanaan pengawasan itu kan nilainya sampai 400. Tapi kan sebenarnya di nilai 400 itu ada, nah ini yang perlu kita sampaikan. Kalau fisiknya misalnya 400 lalu diusulkan 400, sebenarnya kada pas, karena artinya biaya perencanaan kan ada di situ, biaya pengawasan. Nah, berarti kalau biaya perencanaan pengawasan diambilkan dari nilai 400 itu artinya akan mengurangi nilai fisiknya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan oleh kawan-kawan terkait dengan jangan sampai lupa menganggarkan untuk perencanaan dan pengawasannya. Uh, Kalau memang 400 itu sudah tercover dengan perencanaan pengawasan tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalnya fisiknya ternyata nilainya sekitar 400 lah. Nah, tapi artinya kan kalau tidak dibuat perencanaannya akhirnya akan mau tidak mau nanti akan mengurangi nilai fisiknya, karena perencanaan pengawasan itu harus ada gitu dalam kegiatan konstruksi. Mungkin itu ya Pak Yusri ya, tambahan dari kita. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Ini dari Pak, sebelum ada yang resen terkait dengan eh, pertanyaan dari Pak Silmi Yasser dari UKPBJ Tapin. Langsung pada pertanyaan, kapan kira-kira petunjuk teknis pengadaan langsung konstruksi hingga 400 juta ini, dan apakah sudah bisa dilaksanakan sebelum petunjuk teknis ini turun? Nah, jadi sebenarnya ini Pak Silmi juga kami menanyakan juga setiap kali pertemuan dengan
LKPP. Bahkan terakhir tadi pada saat kami mengikuti kegiatan Bintek terkait dengan pekerjaan konstruksi melalui Minkom ini kompetisi, itu juga kami tanyakan. Ternyata jawaban dari LKPP, tunggu saja Bapak, ini kami lagi memproses katanya. Nah, karena memang Perpres ini semacam Perpres 46 ini semacam suatu aturan yang kira-kira belum belum terbit harusnya, tapi sudah terbit. Nah, akhirnya kawan-kawan di LKPP mungkin sedikit agak menyiapkan petunjuk teknisnya. Jadi itu ya Bapak, jadi kami tidak bisa memberikan jawaban kapan petunjuk teknisnya itu ada atau terbit. Tapi paling tidak kita kan sudah ada surat edaran dari dari Kepala LKPP nomor 1 tahun 2025 terkait dengan penjelasan atas pelaksanaan 4 tahun. Artinya secara langsung bahwa pekerjaan konstruksi dengan nilai 400 juta itu sebenarnya sudah bisa dilaksanakan di daerah. Dan kami sudah melihat di sirup di LKPP itu sebenarnya juga ada beberapa kawan-kawan kita yang sudah melaksanakan nilainya itu kami lihat itu non tender itu nilainya di atas 300. Nah, artinya kan secara sudah dilaksanakan. Eh, Paling tidak kita tadi ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Pertama bahwa untuk pekerjaannya yang di atas 50 juta sampai 400 juta itu kan harus melalui fitur transaksional. Nah, itu harusnya harus kita pegang itu. Kemudian juga salah satu syarat misalnya kalau di atas 200 walaupun pengadaan langsung kan sampai 400 tadi untuk punya. Tapi kan karena nilainya di atas 200 misalnya 300 berarti dia karena di Perpres untuk pekerjaan konstruksi yang di atas 200 juta itu harus menyiapkan jaminan pelaksanaan penyedia. Nah, itu belum berubah Perpresnya. Jadi tetap harus disiapkan oleh penyedia terkait dengan jaminan pelaksanaan. Nah, beberapa itu yang kita pegang, kita sudah bisa. Bahkan kami di provinsi sebenarnya sudah mengeluarkan surat edaran. Mungkin ini informasi bagi kawan-kawan. Nomor 003 garis miring 2550 garis miring BPBJ garis miring 2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal penjelasan atas pelaksanaan peraturan presiden nomor 46 tahun 2025 sesuai surat edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah nomor 1 tahun 2025. Di situ terkait dengan beberapa panduan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai 400 juta. Nah, mungkin itu sudah kami untuk di provinsi sudah kami berikan penjelasan surat itu, artinya kawan-kawan di provinsi sudah bisa melaksanakan sampai nilai 400 juta. Namun tadi yang disampaikan Pak Yusri tadi ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan yang perlu diperhatikan oleh kawan-kawan terkait dengan pelaksanaannya. Mungkin itu ya dari Pak Silmi atau Pak Yusri ada yang ingin menambahkan dari Pak Silmi? Tapin. Jadi kita belum bisa memastikan hasilnya kapan petunjuk teknisnya. Ini sudah cukup itu Pak. Karena kita juga belum kita masih menunggu juga kapan diterbitkan. Ini ada lagi Pak tadi lanjutan pertanyaan dari Sari di Dinas Pariwisata terkait casing pemeliharaan kendaraan. Nah, di situ kan untuk jasa dan spare part itu terpisah, jadi tidak bisa digabung. Nah, untuk hal ini kalau memang di dalam katalog penyedia itu dia menuliskan memang dimasukkan kategori barang atau jasa, otomatis pasti tidak bisa digabung. Pasti tidak bisa digabung kalau memang kategorinya sudah dimasukkan yang satu ke dalam kategori jasa, yang satu ke dalam kategori barang. Nah, kecuali misal seperti ini nih. Untuk misalkan AC gitu ya, biasanya kan AC ada untuk jasa pemeliharaan, itu masuk jasa pasti. Tapi ada pembelian AC tapi termasuk di dalamnya jasa pemasangan. Nah, sama seperti jasa servis kendaraan nih. Kalau misalkan dia jasa servis tapi di dalam situ ada spare part, mungkin jadi jasa servisnya sudah termasuk spare partnya. Jadi misalkan dia jasa atau dia masuk ke dalam barang, misalkan tadi beli contoh saja aki mobil nih, spare partnya aki mobil, include pemasangan.
Jadi memang harus harus memilih nih, dia masuk nanti ke mana nih? Dia masuknya ke dalam jasa service-nya kah? Atau ke spare part-nya include service atau jasa include barang, harus milih nih. Ya. Tapi kalau dari awal dia sudah terpisah, jadi ada jasanya, kemudian ada barangnya, pasti akan terpisah di dalam apa namanya pada saat untuk membuat pemaketan di katalognya itu pasti pasti terpisah. Contoh saja ada beberapa yang saya pertemukan itu bukan bukan service ya, fotokopi saja, karena ada fotokopi itu yang memasukkan ke dalam jasa fotokopi, ada juga yang masukkan ke barang. Jadi pasti pasti terpisah jasa cetak gitu kan. Jadi seharusnya dia jasa, nah itu dimasukkan ke dalam barang. Dia pada itu dia membeli percetakan, jasa percetakan untuk buku, kemudian fotokopinya barang. Begitu kita masukkan ke dalam barangnya ternyata terpisah karena memang kategorinya memang berbeda. Jadi kalau memang kategorinya berbeda itu pasti tidak akan digabung, tidak bisa digabung. Jadi kecuali kita memang harus apa namanya memasukkan ke salah satu, apakah dia kita masukkan ke jasanya include spare part atau masukkan ke spare part-nya include pemasangan seperti itu. Kalau memang eh, bisa maunya dijatuhkan, tapi harus harus jelas nih nilai mana yang lebih dominan gitu ya. Kalau nilai nilai barang yang lebih besar tentu saja itu termasuk ke dalam pengadaan barang gitu yang include kayak AC kan, harga AC sekian, pasang harga AC misalkan 4 juta nih, pasang 200.000 ya tentu saja itu kan maksudnya ke dalam pengadaan barang meskipun di dalamnya ada jasanya. Mungkin seperti itu. Oke. Oke, itu ya, Bu Sari ya. Kalau ada yang perlu dikonfirmasi, Bu Sari silakan. Kami lanjut ini ada baik masukan dari dari Pak Sony nih. Pak Sony mencet terkait dengan performance based contract. Ini maksudnya nih ya, kontrak bebas kinerja ya, Pak Sony ya. Betul, Mungkin Pak. bisa sudah pernah digunakan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR sejak 2011. Tetapi karena penyelenggaraan jalan nasional belum ideal, maka uji coba dengan kontrak tersebut dihentikan. Nah, ini kayaknya itu ya Pak Yusri ya, performance based contract nih kayaknya maksudnya kontrak berbasis kinerja ya. Gitu, Pak Pak. Sony kira-kira ada Pak Gimana Sony? nih, Bro Sony nih, gimana nih? Lagi batuk kalau nyamanya juga. Kayaknya itu ya, performance based contractnya. Kalau tidak salah, mungkin itu Pak Sarip ya, bisa dia artinya eh, sudah pernah dilakukan, tapi ternyata belum ideal. Nah, maka dihentikan. Nah, mungkin itu kira-kira sedikit tambahan untuk Pak Sarip tadi. Makanya sekarang, oke, ini ada lagi pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya dari terminal nih, dari terminal. Izin bertanya Pak, LS LS ya untuk kontrak payung dengan sistem per minggu bisa tidak Pak? Nah kira-kira bisakah Pak Yusri atau ranah BPKAD kayak ini kira-kira? Khawatir salah Pak Ulun menjawab kalau terkait pembayaran ini. Hmm. Mungkin Mungkin kawan-kawan terkait yang terkait dengan kontrak memberikan masukan. payungnya aja kira-kira kayak gimana kontrak payung? Kalau kontrak payung itu kan yang kita apa? Kita kontrak kan harga satuannya tuh. Harga Ya, satuannya yang kita kita pegang nanti apa volumenya nanti disusun. Sebenarnya sih harusnya bisa kan mau apakah nanti kontraknya dibuat per bulan atau seperti apa. Tapi kalau nanti dibuat per minggu, khawatirnya nanti kebanyakan menyiapkan dokumen nanti. hmm. Jadi kan Ya, kalau misalkan kontrak payung kita dalam 3 tahun, eh, kita kan buat kontraknya nanti per tahun. Harga satuannya sudah diikat. Nah, bisa saja nanti kita kontrak payung 1 tahun, nanti dibuat lagi apa namanya kontrak perbagiannya per bulan untuk menyebutkan volumenya gitu ya. volumenya. Kalau secara ini sih bisa Pak, tapi mungkin Hmm. apa nggak terlalu rapat gitu ya 1 minggu menyiapkan ininya dokumen kontrak ininya volumenya. Mungkin ada tambahan nih dari kawan-kawan ahli kontrak nih CCMS nih. Silakan kalau ada tambahan. Tapi kalau terkait LS ini berarti terkait dengan pembayaran ya, Hmm. pembayaran melalui BPKAD ya.
Oke, silakan kawan-kawan ada yang ingin menambahkan? Kayaknya banyak kawan-kawan di sini anu nih. Mas Alhan, siapa lagi nih? Pak Suni, Wisna ada. Oke, kalau tidak ada tambahan, mungkin terkait dengan kontrak payung tadi sebenarnya bisa saja kalau dikontrak Pak ya, tapi terkait dengan pembayaran apa bukan pembayaran LS-nya ini perlu nanti di apa dianukan lagi dengan apa dengan BPKAD. Karena ini kaitannya kayaknya dengan BPKAD ya. Apa 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 atau dari BPKAD ada yang hadir di kegiatan ini? Silakan. Oke, kalau tidak ada langsung kita siapa lagi ada yang ini ya? Ini ada oh Sari sudah ya tadi ya. Oh ini ada tambahan lagi Pak Yusri dari Sari Dispar. Kita bacakan ya Pak Yusri ya supaya kawan-kawan yang lain bisa mendengar. Mohon ini bertanya lagi Pak, mohon izin di luar materi. Silahkan. Untuk e-purchasing pemeliharaan kendaraan dinas ada dua jenis pengadaan jasa servis. Oh sudah ya tadi ya Sudah dijawab tadi Pak, oleh sudah Pak tadi Pak. Yusri ya. Sudah ya. Sudah tadi ya kayaknya Pak Yusri sudah jawab ya. Ini Pak, ada salah satu dari Ansari Saleh. Mohon info Oke. terkait contoh surat keputusan tentang penetapan tadi sudah ya pun dokumen. Hmm. Kemudian folder Google Drive sharing Praja 3. Ini mungkin terkait yang kemarin nih, terkait apa aturan mengenai apa besaran untuk konsultan tadi mungkin di dalam folder Google Drive kemarin yang seperti kita bagi pada saat kemarin review RKA kemarin kan kita bagikan tuh data-data untuk Ah, besaran apa namanya peraturan terkait besaran nilai untuk konsultan perencanaan dan pengawasan. Kemudian di situ juga ada terkait contoh dokumen identifikasi kebutuhan dan sebagainya. Mungkin itu dari Ansari Saleh nih. Sasali ya. Izin Pak Yusri, mungkin saya klarifikasi sedikit nih. Ya, silakan Mbak Budi. Ini maksudnya gini, jadi kita di Siring Praja ini kita sudah share link tree-nya ini Pak. Jadi di dalam link tree itu, jadi setiap sesinya itu kita buat folder Pak. Jadi setiap sesi itu kita buat folder. Nah di Hmm. folder yang Siring Praja 3 yang hari ini di sesi 3 ini, tadi saya masukkan bahannya Pak Yusri tadi. Jadi bahan Pak Hmm. Yusri, materi dan surat apa tadi? Keputusan ya. Nah ini maksudnya kan artinya ada yang sudah coba download nih terkait dengan eh, apa dokumen-dokumen yang sudah di-share Pak Yusri. Ke depan mungkin Bapak Ibu silahkan nanti di apa link tree ini tetap disimpan. Hal-hal terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa nanti dokumen-dokumen yang ini akan kita masukkan Pak di dalam link tree ini. Oh ya. Tadi mungkin yang terkait dengan apa ya? Mungkin contoh-contoh apa nanti kalau teman-teman kita di Pokja sudah bisa menyiapkan apa dokumen-dokumen yang diperlukan oleh teman-teman di SKPD akan kita share di link tree ini, Pak. Kemudian yang apa yang kita acara di Novotel kemarin Google Drive mungkin akan saya coba eh, share juga nanti di link tree ini. Silakan Bapak Ibu nanti disimpan aja link tree ini. Setiap saat bisa dipantau nanti ada dokumen-dokumen yang mungkin bisa kita update di dalam folder-foldernya. Gitu dulu Pak. Akhirnya terima kasih. Ya. Masih Pak Budi, koreksi Pak Budi. Oke, ada yang belum terjawab nih kayaknya kolom chat masih ada ya Pak Yusri ya? Oh, terkait ini. Ini sudah tadi ya? Sudah Pak. Dari Sari tadi terkait dengan biaya konsultan sudah ya Pak Yusri ya? Sudah, sudah Pak. Yang mohon izin untuk dibuatkan surat edaran terkait besaran jasa konsultasi konstruksi. Sudah ya? Ini kan sebenarnya untuk apa? Untuk jasa konsultansi perencanaan pengawasan ini kan memang sudah ada di itu ya tadi ya di apa? Di Permen PU ya Pak Yusri.
Kalau misalnya fisiknya sekian, perencanaannya sekian, ada rasanya itu sudah Iya, betul Pak. ada ya. Nah itu Iya. mungkin kalau Pak Budi bisa nanti di apa di share di apa di tadi yang disampaikan Pak Budi tadi terkait dengan eh kayaknya kada perlu kita surat edaran ya karena sudah ada jelas itu di Permen PO tentang apa besaran nilai perencanaan dan pengawasan itu sudah jelas nilai sekian sekian perencanaan. Oke, Pak. Ini mungkin sedikit Nah, menginformasikan juga dengan teman-teman di SKPD ini sepertinya ya silakan Pak eh, Budi. sepertinya ini kan teman-teman di siapa di Sari Dispar ini kondisinya memang mereka sudah menetapkan sepertinya kan, tapi nilai ininya katanya terlalu kecil. Nah, ini Hmm. saya berharap, kami berharap maksudnya makanya di dalam penyusunan perencanaan penganggaran sekiranya mungkin bisa sudah mematuhi norma-norma terkait dengan perencanaan penganggaran, perencanaan pengadaan. Dalam waktu dekat ini mungkin kami juga akan mengirimkan surat Pak Kabak ya. Kita akan coba Ya. buat surat. Ini dalam proses penandatanganan Pak Sekda. Jadi ada hal-hal yang memang perlu menjadi perhatian di teman-teman SKPD terkait dengan perencanaan pengadaan ini. Jadi sebagai contoh nih mungkin terkait dengan ini yang disampaikan oleh Pak Yusri tadi, belum adanya misalkan tadi ada pekerjaan konstruksi yang belum ada perencanaannya, belum ada pengawasannya. Nah, ini yang sudah yang sering kita temukan pada saat kita review pengadaan di Novotel kemarin. Nah, ini sudah kita coba buat suratnya dan di situ juga sudah kita jelaskan nanti seperti apa mungkin langkah-langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman di SKPD. Mungkin itu Pak yang dari saya. Oke, makasih namanya Pak Budi. Oke, mungkin kalau tidak ada ini kita sudah menunjukkan jam. Bentar, bentar. Satu lagi Pak ada Pak. Oh ini ada ya, baru dari Ansar Salih ya. Izin Pak Hiril. Oh silakan, silakan nih kayak suaranya ini Pak Madin nih dari Dinas Perindustrian ya. Nggih, Pak. Siap, Pak. Ya, silakan Pak Madin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Salam sejahtera bagi kita semua, Pak. Ada yang ingin kami pertanyakan dari Dinas Perindustrian, Pak, terkait pengadaan barang dan jasa. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk pengadaan barang jasa itu nilai 400 juta itu bisa dilaksanakan dalam metode penunjukan langsung maupun purchasing ya Pak ya. Nah, di sini Pak seandainya nih kami di sini di Dinas Perindustrian Pak ada kegiatan seumpamanya terkait pengadaan barang jasa itu nilainya anggaplah 500 ya Pak ya. 500 seumpamanya itu terkait kegiatan seumpamanya kita mengadakan promosi atau pameran lah tempat. Nah, sedangkan di katalog lokal, di katalog itu tersedia kita IO Pak, kita untuk memakai IO Pak. Nah, saran dari Biro PBJ, apakah kami menggunakan mini kompetisi ya, mini kompetisi, apakah diperbolehkan atau karena di atas 400 itu kan dilakukan tender Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Madin. Terkait EO ya ini ya. Ya Pak, betul Pak. Betul Pak. Mungkin sebelum ke Pak Yusri atau ini nanti bisa tetap Pak Fahrudin ditambahkan. Kalau EO kayaknya untuk di purchasing mestinya kayaknya belum ada ya katalog ya. Yang ada tuh cuma misalnya penyewaan kursi, penyewaan tenda. Tapi kalau untuk EO secara gelondongan kayaknya masih belum ada di katalog kayaknya untuk EO. Atau mungkin silakan Pak
Fahrudin atau Pak Yusuf terkait ini? Silakan menanggapi pertanyaan dari Pak Madin tadi. Nilainya sekitar 500 ya, 500 jutaan. Izin Silakan. Pak Heril, Oke, Pak Fahrudin ya, silakan Pak Fahrudin. ya mungkin sedikit menjelaskan terkait pengadaan barang jasa yang disampaikan oleh Pak Madin tadi. Sebenarnya yang dimaksud di dalam Perpres 46 itu adalah yang konstruksi Pak Madin yang sampai dengan 400 juta. Untuk selain konstruksi memang tetap sampai dengan 200 juta baru bisa dilakukan prosesnya pengadaan langsung sampai dengan 200. Nah, kemudian terkait EO untuk di katalog versi 6 itu memang kategorinya itu belum bisa digunakan, artinya belum bisa dilakukan proses transaksi. Kenapa? Kemarin alasan LKPP karena EO ini di dalamnya kan ada bermacam-macam pekerjaan. Ya. Biasanya ada pekerjaan tenda, ada pekerjaan kursi dan lain-lain, ada perubahan sistem. Makanya di dalam proses katalog itu tidak bisa, karena di dalam katalog ini sebenarnya digunakan hanya untuk per katalog barang atau item barang. Makanya untuk EO itu belum bisa. Nah, karena di dalam EO itu ada berbagai macam produk. Nah, karena kalau dikategorikan menggunakan metode misalkan negosiasi itu tidak cocok. Seolah-olah kalau kita metode negosiasi, penyedia itu tahu apa pekerjaan yang ada di SKPD. Makanya sebenarnya memang nanti terbit untuk kategori EO, tapi itu metodenya bukan dengan metode nego, tapi metodenya adalah mini kompetisi. Nah, kenapa jadi mini kompetisi? Karena nanti yang menawarkan produk itu adalah SKPD, Pak. Misalkan ada pekerjaan sound system, kursi, item-item atau spek itu yang nanti yang diumumkan oleh SKPD. Baru si penyedia melakukan yang namanya mini kompetisi di dalam proses katalognya. Nah, itu nanti yang tepat sebenarnya untuk EO. Makanya sampai saat ini EO belum bisa digunakan untuk katalog versi ini. Nah, mungkin itu Pak penjelasan. Nah, mungkin menambahkan juga sedikit terkait dengan pemeliharaan kendaraan. Memang di sini banyak pertanyaan pemelihara kendaraan. Karena di dalam pemeliharaan kendaraan itu ada jasa servis, juga ada yang namanya barang. Barang ya, komponen. Komponen barang. Nah, sebenarnya di dalam katalog, contoh pengadaan AC, Pak ya, yang dijual kan AC. Kemudian di situ ada ongkos pasang. Nah, jadi sebenarnya di dalam versi 6 itu sudah disiapkan fitur namanya layanan tambahan, Pak. Jadi sebenarnya harga yang dijual itu adalah murni harga produknya, bukan ditambah dengan biaya lain-lain. Misalkan AC, ya harga AC itu Pak, berapa? Nah, kemudian di dalam fitur versi 6, penyedia itu boleh menambahkan yang namanya layanan tambahan. Yang mana layanan tambahan itu nanti ada jasa, ada digital. Kalau memang jasa, nanti tinggal jasa. Ya. Pada saat jasa itu kita munculkan di dalam produk barang tersebut, nanti itu tergantung SKPD. Apakah beli produknya saja, misalkan produknya harganya 2 juta. Ongkos pasangnya tinggal Bapak Ibu klik. Misalkan ongkos pasangnya 500.000. Kalau diklik berarti harganya 2.500.000. Tapi kalau Bapak beli barangnya saja itu 2 juta, itu boleh. Ya. Dan itu sudah disiapkan fiturnya oleh katalog versi 6. Nah, yang jadi masalah itu adalah untuk pemeliharaan kendaraan, Pak. Kan kendaraan ini barangnya kita nggak tahu. Ya. Yang mana yang mau kita barang. Rusaknya itu yang mana? Ya. Nah, terus terang kalau di katalog banyak pertanyaan yang masuk, kita pun juga bingung, Pak. Apalagi misalkan ini ganti oli, ongkos pasang oli, Pak, yang dipakai. Olinya oke, harga oli bisa 1 liter misalkan 100.000. Kemudian ongkos pasangnya itu misalkan 50.000. Berarti kan kalau 3 liter 300, nah ongkos pasangnya 50 berarti 350 itu untuk ganti oli. Itu masuk di kategori barang. Tapi ada yang servis, Pak. Servis pada saat dia servis masuknya ke jasa.
Jadi nanti memang ada dua. Pertama ada kategori barang, yang kedua ada kategori jasa. Pada saat pemesanan itu memang kada bisa Pak disatukan proses pembeliannya. Pasti nanti paketnya jadi dua, paket barang sama paket jasa sesuai yang disampaikan oleh Pak Yusri. Nah, banyak juga kadang-kadang yang layanan servis itu tidak memiliki KBLI-nya Pak pada saat mereka punya KBLI jasa, tapi KBLI barang kada bisa. Makanya bingung mereka pada saat menayangkan produk. Nah, itu mungkin nanti bisa kita bahas sama-sama teman-teman oleh Pokja, bagaimana nih solusi untuk pemeliharaan barang. Karena kadang-kadang terus terang barang yang kita masukkan, mobil yang kita servis, itu kita belum tahu apa yang kita perbaiki. Nah, kemudian nanti tahu-tahu, misalkan contoh, kalau menurut Ulun sih bagusnya kita kalau untuk pemeliharaan itu bagusnya berkontrak kerjasama. Kalau menurut Ulun sih sebenarnya. Kenapa? Karena kita kada tahu barang ini apa yang mau kita servis. Misalkan kita bekerja sama dengan Auto 2000 kalau Toyota, misalkan atau Wira Toyota. Kalau Suzuki misalkan dengan siapa, kalau misalkan Mitsubishi dengan siapa. Itu menurut Ulun itu lebih bagus. Kenapa? Karena kita berdasarkan invoice. Berapa tagihan keluar invoice, itulah yang kita bayar. Kalau menurut Ulun sih seperti itu. Nah, apakah itu termasuk di kategori misalkan pengadaan yang dikecualikan kah untuk pemeliharaan? Itu mungkin nanti kita bahas bersama oleh kawan-kawan Pokja. Apakah itu bisa? Nanti bisa kita masukkan dengan berkontrak kerjasama. Menurut Ulun itu lebih fair. Ketimbang kita nanti misalkan, kan kadang mungkin Pak namanya barang di pemeliharaan ini itemnya banyak Pak. Baut satu biji kan kita nggak boleh Pak beli misalkan langsung gelondongan tuh nggak bisa. Namanya katalog berarti kan dia item, bukan kumpulan atau modif. Nah beda nanti seperti EO. EO itu makanya kada bisa dengan metode negosiasi karena tadi Pak, karena dia kelompok, gabungan, paket gitu. Makanya yang cocok itu sebenarnya adalah mini kompetisi. Kan biasanya teman-teman di EO bisa dimasukkan, tapi dimasukkan itu dicantolkan dengan kategori yang sebenarnya itu tempatnya salah. Makanya kalau Ulun kalau bertanya misalkan EO apakah Ulun nyatakan kada bisa Pak. Memang ada yang tayang, betul Pak, tapi kategorinya Ulun yakin itu salah. Nah nanti salah kategori kemudian kita beli malah itu jadi masalah. Kalau menurut Ulun lebih bagus gunakan dengan metode yang lain. Kalau untuk EO Pak kan bisa pengadaan langsung atau misalkan di atas 200 itu lewat tender. Itu lebih efektif dan lebih benar kalau menurut Ulun ketimbang kita paksakan dengan kategori yang salah. Nah mungkin itu aja Pak yang bisa. Nah, sebentar Pak Barwin, tadi ada kontrak kerjasama kan tadi apa? Itu gimana tuh? Itu. Maksudnya kontrak kerjasama kan Pak, contoh kita masuk ke Wira Toyota Pak. Contohnya Pak, kalau di Wira Toyota pekerjaan selesai, invoice keluar, kita nggak bisa bawa pulang Pak, kecuali kita bayar. Kan begitu Pak. Nah, mungkin kontrak kerjasama nanti proses pembayarannya itu bisa diberikan waktu misalkan 30 hari. Sehingga mobil itu bisa dibawa keluar atau dibawa pulang, nanti pembayarannya oleh bendahara diberi waktu sampai dengan tempo 30 hari. Pembayarannya kita tetap non tunai, hanya dengan transfer. Kalau menurut itu lebih fair. Kenapa? Karena kita berdasarkan invoice itulah yang kita bayar. Tuh, maksudnya Pak. Makanya kalau kita kada kerja sama, kada mungkin mau Pak invoice keluar kalau kita kada bayar. Kan seperti itu Pak. Tapi metodenya pengadaan langsung atau apa itu? Nah, kalau metodenya itu bisa jadi bisa pengadaan langsung boleh. Nah, maksudnya kan gini, Pak, apakah itu bisa dikategorikan pengadaan yang dikecualikan? Karena kan kita tuh harganya itu spare Sudah part. ya. Betul Pak. Per item misalnya Toyota. Tuh mungkin. Apakah Ya harganya sudah itu ya, sebenarnya harganya sudah apa istilahnya sudah terpublish atau sudah harga flat ya? Ya betul Pak. Nah atau misalkan pengadaan langsung bisa, ya tadi misalkan, nah tapi itu nanti dicatat ke pencatatan non tender itu juga. Makanya nanti mungkin teman-teman yang mana yang paling cocok itu yang bisa kita masukkan. Mungkin nanti bisa kita diskusikan kembali Pak. Mungkin itu aja Pak. Pak Waldin. Ayo Pak Yusri, ada lagi tanggapan dari Pak Madin tadi? Izin Pak. Berarti Pak Harudin berarti di dalam kontrak itu harus dibunyikan ya?
Apanya Pak yang dibagikan? perjanjiannya. Terkait apa pengeluaran barang tadi Pak, invoice tadi. Biasanya kan invoice kan dikeluarkan, tapi kita tidak bisa membawa barangnya Pak. Setelah tadi kan dibayar. Ini maksudnya pemeliharaan kendaraan tadi Pak Madi? Ya, kendaraan tadi kayaknya nih Pak Karudin. Oke. Lah makanya itu yang perlu ada istilah kita tuh perjanjian kerjasama itu supaya invoice keluar, kendaraan bisa dibawa pulang. Bisa keluar, ya. Kan kalau invoice keluar, kan biasa pian menyervis ke kita. Betul. Invoice keluar, kalau nggak bayar kan bisa keluar Pak. Ya, betul. Ditahan satpam kan biasanya, mana bukti sudah lunasnya kan gitu. Nah kalau kita kerjasama Betul. mungkin itu bisa dibayar 30 hari gitu Pak. Mungkin maksudnya seperti itu Pak, dengan ada perjanjian kerjasama. Nah tapi apakah dibolehkan masuk kategori Dengan perjanjian itu tadi ya. untuk pengadaan semacam itu Pak? Karena menurut Ulun untuk pemeliharaan ini yang paling sulit, karena kita belum tahu penyakitnya apa yang dibaiki gitu. Bisa jadi bautnya misalkan oke lah misalkan pakai katalog, masa sampai baut-baut kecil ganti ini harus cari bahkan penyedianya gak ada mau Pak membuat produk, istilah kita tuh membuat produknya itu per item gitu. Baut yang 1 mili, 2 mili, 3 mili kan banyak loh, bisa ribuan produk yang mereka tayangkan. Ya. Nah mungkin itu Pak bisa. Kecuali pemilihan rutin ya, kalau ini ya kayak penggantian oli kan itu sudah bisa di ini kan. Kalau penggantian rutin kayak oli itu bisa Pak. Iya. Oke, silakan kalau ada tambahan dari Pak Yusri. Mungkin menambahkan saja Pak. Jadi untuk kegiatan EO kami harapkan SKPD itu menyusun detail. Jadi jangan berbentuk gelondongan. Jadi misalkan ada kegiatan di dinas perindustrian, jadi langsung disusun kegiatannya uraian kegiatannya. Jadi misalkan sewa kursi berapa unit, tipenya seperti apa, kemudian sewa tenda berapa, kemudian sampai nanti mungkin ada memerlukan mungkin juga pembawa acara atau artis sekalipun, itu diurai mendetail. Jadi jangan sampai dibuat gelondongan. Jadi seandainya nanti itu ada di katalog pun, jangan sampai kegiatannya bernama Expo, misalnya Expo Kalsel 2025 gitu gelondongan. Nanti jasa itu tidak akan bisa dibeli lagi oleh SKPD atau SKPD lain. Jadi prinsip katalog itu kan bisa kita beli berulang gitu ya. Jadi siapapun bisa memesan barang atau jasa itu. Jadi walaupun nama kegiatannya macam-macam, tapi isi di dalamnya nanti itu detail gitu ya, jelas. Jadi apakah perlu kursi, sound system dan sebagainya itu diuraikan speknya seperti apa. Jadi bisa kalau misalkan di tahun berikutnya ada kegiatan seperti itu lagi, bisa memesan ke situ lagi. Kemudian tadi seperti disampaikan Pak Harudin, kalau memang di katalog belum ada, bisa menggunakan metode lain. Gini Pak Yusri ya, dan baik itu di outdoor maupun indoor ya, di dalam contoh kita semua melaksanakan pengennya di Duta Mall namanya. Nah itu kita ini ya kita uraikan juga ya, gitu kan. Jadi satu kesatuan di dalam kegiatan tersebut. Sama Pak, kegiatan itu mungkin hanya namanya, tapi isi di dalamnya banyak item gitu ya, banyak item. Jadi mungkin siapa tahu ada SKPD lain yang juga berminat untuk melaksanakan kegiatan di Duta Mall juga gitu loh. Jadi tidak, kalau dia gelondongan itu hanya bisa sekali pakai. Tapi kalau dia terurai itu keperluannya bisa jadi tahun ini dengan tahun berikut itu tidak sama volume kegiatannya. Mungkin seperti itu Pak Ahmadin. Oke, masih Pak Yusri. Siap Pak Ini Yusri, mungkin ngerti dah. Karena waktu memang kita ya dibatasi, tapi mungkin sedikit menambahkan. Jadi ada yang mungkin terkait dengan pertanyaan Pak Madin tadi. Satu Pak Madin mungkin terkait dengan yang
yang perubahan nilai yang sampai 400 itu hanya untuk pekerjaan konstruksi gitu. Kalau barang dan jasa lainnya itu tetap maksimal 200 juta untuk pengadaan langsung. Kalau untuk konstruksi itu memang ada perubahan. Salah satu pertimbangan ini karena memang ada apa perbedaan kenaikan harga dari bahan material dan sebagainya. Makanya untuk konstruksi itu menjadi nilainya untuk pengadaan langsung sampai 400. Tapi untuk pengadaan barang dan jasa lainnya itu tetap sampai 200. Kemudian terkait dengan kalau EO yang secara tadi yang disebutkan di gelondongan itu tidak bisa belum bisa dilakukan di katalog karena di versi 6 memang untuk EO masih belum belum bisa karena tadi itu tadi sebenarnya sampai Pak Fahrudin tadi karena banyak item-itemnya maka karena harga standarnya tidak ada apa menyulitkan hanya untuk EO memang secara gelondongan itu tidak bisa muncul tayang kecuali memang kalau kalau kadang-kadang kita klik EO tapi yang muncul di situ adalah misalnya sewa kursi, sewa tenda. Nah, memang itu seperti itu memang sudah tayang, tapi untuk EO secara secara keseluruhan memang itu belum bisa tayang karena memang tadi banyak item yang harus ada tercover di sana. Mungkin itu terkait dengan tambahan dari kami. Mungkin itu ya Pak Madin ya. Mungkin kalau ada hal yang bisa kita diskusikan nanti bisa Siap lebih Pak, lanjut. siap Pak. Artinya kan di sini kan bisa dilaksanakan Ya, melalui mini kompetisi tadi ya Pak Fahrudin ya. Ya, nanti rencananya kalau itu sudah bisa tayang, kan untuk kategorinya ya, memang belum terbit juga, Pak. Artinya masih ya, dalam belum bisa digunakan untuk ya. kategorinya. Nanti kalau misalkan dimunculkan kategorinya, mungkin itu nanti Harus mungkin melalui mini menggunakan harus kompetisi melalui mini juga. kompetisi. Nah, Karena kadang mungkin kegiatan pian Siap, itu siap, siap. penyedianya tahu gitu kan. Misalkan kan Siap, siap, siap. andakannya 200 juta, kegiatannya ini kan kadang mungkin, Pak. Harus mini kompetisi artinya kita yang menyampaikan dulu. Nah, mereka melakukan penawaran berapa biasanya kayak seperti itu, Pak. oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, supaya kita terjawab semua ini. Mungkin Pak Yusri, ada satu pertanyaan dari Bu Sri Wahyuni. Pengadaan swaklola apa masih diperbolehkan pencatatan? Bagaimana Pak? Silahkan. Ini Pak Yusri dan Pak Fahrudin terakhir ini ya. Sekalian closing statement Pak. Silahkan. Eh, ini agak ini Pak, apa ya? Mungkin ya Pak, yang dimaksud soal kelolanya ini seperti apa ini? Kadang-kadang gini, Hmm, mereka seperti tadi kan apa? Servis kendaraan tadi. Jadi mereka itu langsung membawa ke bengkel, servis langsung, itu mereka sebut swakelola gitu Pak. hmm, Jadi ini masih mungkin perlu diperjelas nih. ya, Swakelola yang dimaksud itu ya, swakelola seperti apa? hmm, Bu, apakah swakelola yang ada 4 tipe itu atau seperti apa nih? ya, Jadi kalau misalkan maksudnya adalah swakelola dia beli sendiri mungkin kalau misalkan tadi untuk servis kendaraan insidentil, pecah ban misalkan ya, itu harus dicatat kalau memang eh, itu yang dia maksud adalah swakelola. Ini hmm, mungkin perlu ini Pak, diperjelas nanti ya. nih. Kemudian mungkin terakhir eh, saya mau pantun saja. Betul kan nih, Silahkan. Pak, ada sumbangan pantun nih kalau dibaca sampai sore kada habis nih. Oh, Lihat sehari ini jantungnya berdegup, ya, cakep. seperti melodi terdengar indah. Pantun ini menjadi penutup, semoga menjadi nilai ibadah. Terima kasih. Amin. Ini ini terakhir muncul ini Mantap. dari Bisa dari Bu berpantun Pak Bayuni. Insiden. Pak Rudin, Siap. ada yang ingin disampaikan Pak Rudin Ini ada sebelum kita tutup? Nggih, Pak. Ini kayaknya Ibu Pantun, Sri Pak Udin Wahyuni. berpantun juga. Dari Ibu Sri Wahyuni kayaknya ada tambahan chat gitu, Pak, seperti Nah, pemberian uang tunai untuk event olahraga dan hadiah. Nah, perlu kelola tadi ya. kan untuk pemberian dalam bentuk uang tunai itu sebenarnya tidak perlu dicatat. Kenapa? Karena itu tidak termasuk ke dalam yang wajib dicatat ke dalam RUP, Pak. Ya. Karena supaya bantuan hibah, bansos, kemudian hadiah, tapi dalam bentuk uang lah, itu tidak perlu dicatat ke dalam rencana umum pengadaan. Kenapa? Karena itu bukan belanja pengadaan barang jasa.
Nah, tapi kalau pembeliannya dalam bentuk barang, kan kita harus beli barangnya dulu, Pak. Nah, Ya, betul. itu yang dicatat ke dalam RUP. Ya, oke. Nah, mungkin itu aja penjelasan karena ada tambahan tadi itu terkait pencatatan kelola. Kalau menurut dulu, kalau uang tunai tadi sudah artinya tidak perlu lagi dilakukan proses pencatatan. Oke. Oke, makasih Pak Yusri, makasih Pak Fahrudin, Izin Pak, makasih ada seluruh pertanyaan yang peserta Zoom tertinggal Pak. meeting. Terima Izin Pak, kasih Bapak. kepada para peserta yang memberikan tanggapan, Pak Sarif, Pak Heru, yang memberikan saran, Pak Madin, Bu Pak Sri, dan Kabak, sebagainya. izin. Oke, Pak, apa? izin Pak. Oke, Ada mungkin sedikit pertanyaan yang tertinggal Pak. Minta ada waktu apa ya? sedikit mungkin dari Pak Fahrudin nih. Yang Ah, sesi 2 kemarin Pak terkait dengan pengkategorian yang pengadaan dikecualikan Pak Fahrudin. Ini oh, bisa mungkin dijelaskan walaupun tadi ada sepintas oleh Pak Yusri menjelaskan mungkin dari LPSL biar biar lebih ini Pak. Mungkin bisa minta. maksudnya ini ya, pertanyaan kemarin tuh yang terkait dengan apa? Pengadaan yang dikecualikan itu apa Iya, masuk betul. swaklola atau Iya, masuk penyedia itu iya. ya? Bagaimana menginputnya di sirup Ya, itu Pak Farudin bisa karena kan dijelaskan Pak memang Farudin? di sirup tuh kan Pak Paulin cuma dua ya, soal Tuh, kola dan penyedia. tuh. Nah itu kalau dia pengadaan dikecualikan tuh masuk di sekolah atau penyedia gimana gitu Pak Paulin? Jadi ulun jelaskan sedikit. Nah, sebenarnya kan di dalam sirup itu ada penyedia sama swakelola. Nah, Ya, kemudian di dalam DPA kita itu kan yang kita input itu sebenarnya adalah belanja barang jasa sama belanja modal. Berarti kalau misalkan dia berada di dalam pengadaan barang jasa, tapi dia termasuk pengadaan yang dikecualikan. Misalkan contohnya kayak BBM, kan ya. masuknya di belanja barang jasa tuh di Mm-mm. DPA kita. Nah, tapi kita input ke dalam RUP tetap kita input, Pak. Jadi RUP-nya nanti BBM itu kita input ke dalam penyedia, kategorinya masuk penyedia. Tapi Mm-mm. nanti pada saat penginputan kita centang yang namanya pengadaan yang dikecualikan. Otomatis pada saat kita centang pengadaan yang dikecualikan, metode pengadaan kayak purchasing, pengadaan langsung, pemilihan apa pengunjungan langsung itu akan hilang. Nah, jadi seperti Mm. itu aja Pak. Kalau kita Oh, centang dia metodenya akan otomatis hilang. oke. Itu penjelasan terkait pengadaan yang dikecualikan. Jadi boleh aja langsung aja Bapak Ibu beli langsung belanja itu aja. Karena dicatat pun kada perlu, karena memang itu yang dikecualikan Ya, oleh pengadaan barang jasa. Mungkin itu Pak penjelasan oke. terkait pengadaan yang dikecualikan. Oke, berarti di kolom penyedia ya Pak ya. Cuma ada tambahan apa tadi yang centang tadi ya? Betul. Nanti Oke. dicetak pengadaan. Jadi mereka tetap tercatat di dalam sirup, Hmm. tapi tidak ada metode pengadaannya. Itu pengadaan langsung, purchase itu enggak ada, Pak. Jadi Hmm. otomatis dicatat itu tetap wajib, tapi metode pengadaannya itu tidak ada. Aja artinya tetap kita input ke dalam RUP. Itu Pak. Oke. Oke. Itu ya Pak Budi ya, yang kemarin ya. Iya, betul Pak. Mungkin sudah bisa Oke. terjawab nih teman-teman di Ah, SKPD. pasti sudah terjawab ya kawan-kawan. Oke, mungkin karena waktu kita sudah ini melebihi. Nah, memang karena kita tadi terlambat jam berapa tadi? Jam 10.15 juga baru mulai. Nah, ini kita berakhir di jam 12.18. Sesuai schedule kita memang kita dari jam 10 sampai jam 12. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini di Siring Peraja ketiga. Pada hari ini kita kembali bertemu lagi di minggu depan. Kita tetap mengharapkan bahwa segala permasalahan terkait dengan jasa kita bisa diskusikan di forum ini sehingga tidak satu arah saja. Maksud kami kalau melalui konsultasi itu kan biasanya kita dua arah aja antara kita dan satu SKPD. Kalau ini kan kita bisa langsung mendengar semua SKPD terkait karena permasalahan barang jasa ini hampir-hampir mirip saja. Mungkin apa yang terjadi di SKPD A mungkin terjadi juga di SKPD B dan sebagainya. Nah, hari ini kita sudah mendapatkan beberapa informasi. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam kegiatan pada hari ini ada hal yang kurang berkenan atau semestinya kami mohon dimaafkan.
kami kembalikan ke Pak Budi ya, atau untuk sesi foto dan sebagainya. Mungkin demikian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Dalam